Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan donghua baru yang berjudul Nine Suns Martial Gaat, yang akan menceritakan tentang MC yang bernama Ye Yunfei. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos bagian pertama ceritanya. Di masa lalu, Ye Yunfei adalah seorang jenius muda, tetapi hidupnya hancur ketika Meridian bela dirinya mati dan ia tidak lagi bisa berlatih. Ia dihina keluarganya, dikhianati tunangannya, ditinggalkan teman dan kekasih, serta kehilangan ayahnya secara tragis. Setelah melalui banyak penderitaan, ia diselamatkan oleh Raja Sejati Suci Ungu dan menjadi muridnya, lalu tumbuh menjadi kaisar surgawi termuda. Namun, saat mencapai puncak kekuatannya, ia disergap dan terlahir kembali ke masa muda, tepat ketika Meridian bela dirinya baru saja menghilang, dengan ingatan lengkap kehidupan sebelumnya yang masih tersimpan dalam jiwanya. Di kehidupan barunya, Ye Yunfei terbangun di aula keluarga dalam keadaan lemah, saat Dewan Tetua mencabut haknya sebagai pewaris dan hendak menggantikannya dengan Ye Lei. Ayahnya, Ye Tianpeng, marah namun tidak mampu melawannya. Tanpa diketahui siapapun, Ye Yunfei menyadari bahwa ia kini memiliki meridian ilahi kekacauan yang langka. Dengan bantuan kitab 9 yang, ia berhasil membuka kembali 8 meridiannya dan memulihkan kekuatannya. Ia kemudian membungkam semua penghinaan, mengalahkan anggota keluarga yang meremehkannya, dan menegaskan kembali martabatnya sebagai pewaris sah keluarga Ye. Di kota bulan purnama terdapat 4 keluarga besar, yaitu keluarga Ye, Qin, Xi, dan Lu. Sei Xiaodie adalah putri kepala keluarga Xi dan sejak setahun lalu telah dijodohkan dengan Ye Yunfei dari keluarga Ye. Namun setelah Ye Yunfei kehilangan meridian bela diri dan tidak bisa lagi berlatih, Xi Xiaodie diam-diam menjalin hubungan dengan Qin An dari keluarga Qin. Keluarga Xi pun berniat membatalkan pertunangan itu. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, pembatalan tersebut membuat Ye Yunfei dipermalukan, kehilangan status pewaris, diasingkan, dan akhirnya keluarga Ye dihancurkan oleh 3 keluarga lainnya. Ye Yunfei hampir terbunuh, tetapi diselamatkan oleh seorang tokoh kuat dan kemudian menjadi sosok besar di masa depan. Kini, di kehidupan ini, Xi Xiaodie datang ke keluarga Ye dengan niat memutuskan pertunangan. Ia memandang rendah Ye Yunfei dan ingin segera lepas darinya. Di hadapan seluruh anggota keluarga Ye Yunfei justru membongkar perselingkuhan Xi Xiaodie dengan Qin An dengan menunjukkan sebuah liontin sebagai bukti. Kebenaran itu membuat semua orang terkejut. Ye Yunfei kemudian secara terbuka menceraikan Xi Xiaodie dengan menulis surat cerai, membalikan keadaan dan mempermalukannya di depan umum. Tindakan ini membuat Xi Xiaodie marah dan malu, hingga ia kehilangan kendali dan mencoba membunuh Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei berhasil menghindar dan dengan kekuatannya sendiri menangkap Xi Xiaodie, menunjukkan bahwa ia bukan lagi sosok lemah seperti yang dianggap semua orang. Ye Yunfei dengan mudah menundukkan Xi Xiaodie, meski wanita itu berada di tahap ke-6 pemurnian tubuh. Semua orang terkejut karena Xi Xiaodie sama sekali tidak mampu melawan, menandakan bahwa meridian bela diri Ye Yunfei telah pulih. Para pelayan keluarga Xi ketakutan dan tidak berani bergerak, sementara Xi Xiaodie sendiri nyaris mati kehabisan napas. Atas desakan ayahnya, Ye Tianpeng, Ye Yunfei akhirnya melepaskannya. Sei Xiaodie pun segera dibawa pergi dalam keadaan lemah dan penuh ketakutan, meninggalkan suasana aula utama yang sunyi dan tegang. Setelah itu, Ye Yunfei menunjukkan bahwa dirinya telah kembali bisa berlatih bela diri dan kini berada di tingkat ketiga pemurnian tubuh. Hal ini membuat Ye Tianpeng sangat gembira, sementara para anggota keluarga yang memusuhinya merasa tidak senang. Ye Chaoxian dan pihaknya berusaha meremehkan pencapaian Ye Yunfei dengan menyebut fondasi kultivasinya telah rusak dan membandingkannya dengan Ye Lei, yang hampir menembus tingkat ke-9 penguatan tubuh dan dianggap kandidat terkuat pewaris keluarga. Meski demikian, Ye Yunfei tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Menyadari bahwa masih ada bahaya yang akan menimpa orang-orang yang ia sayangi, Ye Yunfei memutuskan untuk segera pergi ke Akademi Yuanyue. Ia tahu bahwa di sana, sahabatnya Youemyu akan mengalami nasib buruk jika tidak dicegah. Dengan tekad untuk mengubah takdir dan melindungi semua orang yang penting baginya, Ye Yunfei meninggalkan keluarga Ye dan menuju Akademi Yuanyue.
Kedatangannya di akademi langsung menarik perhatian banyak orang, karena ia terlihat sehat dan penuh wibawa, sangat berbeda dari sosok lemah yang dikenal sebelumnya. Di sana, ia kembali bertemu dengan Su Qingluo, seorang gadis terkenal dan dihormati di Akademi Yuanyue. Ye Yunfei bertemu kembali dengan Su Qingluo di Akademi Yuanyue dan merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Saat dirinya dianggap tidak berguna oleh semua orang, hanya Su Qingluo yang tetap peduli dan memberinya dukungan. Ia bahkan memberikan kristal perekam berisi catatan pelajaran untuk membantunya belajar. Sikap tulus itu membuat Ye Yunfei semakin bertekad untuk melindunginya di kehidupan ini, apapun yang terjadi. Perhatian Su Qingluo memicu kecemburuan para siswa lain, terutama Wu Fan yang selama ini sering menindas Ye Yunfei atas perintah Ye Qiang. Wu Fan kembali mencoba merendahkannya, tetapi kali ini Ye Yunfei menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Dengan ketenangan dan kekuatan yang mengejutkan, Ye Yunfei melumpuhkan Wu Fan hanya dengan satu pukulan, membuat semua orang terkejut melihat perubahan besar pada dirinya. Setelah itu, Ye Yunfei segera menuju ke dalam akademi untuk menyelesaikan urusan lama dengan Qin Feng. Di tempat lain, Qin Feng sedang memukuli You Mu, satu-satunya teman yang setia pada Ye Yunfei sejak ia jatuh menjadi cacat. Karena kedekatannya dengan Ye Yunfei, You Mu dijadikan sasaran dan dipukuli tanpa ampun oleh Qin Feng dan para murid keluarga Qin. Perbedaan kekuatan yang besar membuat You Mu hampir dilumpuhkan secara permanen. Saat keputusasaan menyelimuti dirinya dan pukulan terakhir hendak menghancurkan masa depannya, Ye Yunfei akhirnya muncul tepat pada waktunya. Kehadirannya menghentikan serangan itu dan menandai awal pembalasan Ye Yunfei terhadap Qin Feng, sekaligus tekadnya untuk melindungi orang-orang yang berarti baginya. Ye Yunfei tiba-tiba muncul di Akademi Yuanyue dan mengejutkan banyak orang ketika ia dengan mudah mengalahkan Qin Feng, murid keluarga Qin yang selama ini sering menindasnya. Gerakannya terlalu cepat untuk dilihat jelas, dan dalam sekejap Qin Feng terlempar serta mengalami luka parah. Semua siswa terkejut karena Ye Yunfei yang selama ini dianggap tak berguna ternyata menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Ia bahkan melumpuhkan Qin Feng sepenuhnya dan mengalahkan seluruh murid keluarga Qin yang ikut menyerangnya. Ye Yunfei melakukan semua itu demi melindungi You Mu, satu-satunya teman yang tetap setia padanya sejak ia jatuh dari kejayaannya. Setelah insiden tersebut, Ye Yunfei menyadari bahwa keluarga Qin pasti akan membalas dendam, sehingga ia menyarankan You Mu untuk sementara menjauh dan bersembunyi. Peristiwa itu menandai kembalinya Ye Yunfei sebagai sosok yang ditakuti, membuat seluruh akademi diliputi rasa gentar terhadapnya. Setelah kembali ke keluarga Ye Yunfei disambut oleh Xia Yue, pelayan setianya yang tidak pernah meninggalkannya meski ia pernah menjadi lumpuh dan diremehkan semua orang. Ia lalu mengurung diri untuk berkultivasi dan mengenang kehidupan sebelumnya, di mana ia gagal melewati kesengsaraan keilahian karena terlalu mengandalkan kekuatan. Dari kegagalan itu, Ye Yunfei menyadari bahwa jalan kultivasi yang sempurna harus menyeimbangkan roh dan tubuh. Dalam kehidupan barunya ini, ia bertekad menjalani kultivasi ganda dan tidak mengulangi kesalahan lama. Dari sekian banyak teknik yang pernah ia kuasai, ia akhirnya memilih seni penempaan tubuh gabungan darah iblis surgawi sebagai awal dari jalan barunya menuju kekuatan sejati. Ye Yunfei memutuskan untuk mengembangkan seni penempaan tubuh penggabungan darah iblis surgawi, sebuah teknik warisan klan iblis sejati yang tidak memiliki syarat khusus dan dapat dipelajari bahkan oleh kultivator tingkat rendah. Teknik ini berkembang sangat cepat dan memiliki kekuatan besar, sehingga paling cocok untuk menghadapi ancaman balas dendam dari keluarga Qin dan keluarga Xi. Untuk menguasainya, Ye Yunfei membutuhkan obat roh dan esensi garis darah makhluk hidup, yang membuatnya berencana pergi ke hutan binatang surgawi untuk berburu binatang iblis. Pada saat yang sama, ia juga mulai meningkatkan tingkat ki spiritualnya dengan mempelajari kitab 9 Yang. Di sisi lain, keluarga Xi diliputi kemarahan besar akibat tindakan Ye Yunfei yang menceraikan Xi Xiaodie secara terbuka. Kepala keluarga Xi Tianyuan, berniat tidak hanya membunuh Ye Yunfei, tetapi juga menghancurkan seluruh keluarga Ye dan merebut semua aset mereka. Ia melihat kompetisi urat mineral 4 klan yang akan datang sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkan keluarga Ye. Xi Xiaodie sendiri dipenuhi kebencian terhadap Ye Yunfei dan sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya, terutama setelah mengetahui bahwa Qin An dari keluarga Qin telah dikonfirmasi memiliki tubuh roh surgawi. Kabar tentang tubuh roh surgawi Qin An mengguncang kota bulan purnama.
Keluarga Qin merayakan kebangkitan besar mereka, karena Qin An dianggap akan menjadi pakar tertinggi di masa depan dan membawa kejayaan bagi klan. Kepala keluarga Qin mulai memandang keluarga Ye sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Pada saat yang sama, kemarahan keluarga Qin semakin memuncak setelah Qin Feng dan beberapa pemuda lainnya dilumpuhkan oleh Ye Yunfei. Dengan anggota tubuh patah dan dantian hancur, membuat mereka kehilangan masa depan sebagai seniman bela diri. Dengan demikian, di balik ketenangan kota bulan purnama, badai besar perlahan terbentuk. Sementara Ye Yunfei diam-diam mempersiapkan kekuatannya, keluarga Qin dan keluarga Xi juga menyusun rencana balas dendam, menandai awal dari konflik besar yang tak terelakkan. Keluarga Qin mulai menyadari bahwa Ye Yunfei tidak lagi bisa diremehkan setelah ia sendirian mampu melumpuhkan banyak murid mereka. Muncul dugaan bahwa meridian bela dirinya telah pulih, bahkan bakat lamanya mungkin kembali. Namun Qin An, yang telah membangkitkan tubuh roh surgawi, sama sekali tidak menganggap Ye Yunfei sebagai ancaman. Baginya, kota bulan purnama hanyalah tempat kecil, sementara tujuannya adalah kekaisaran Qin Raya, 4 sekte besar, dan persaingan dengan para jenius sejati di tingkat tertinggi. Dengan kebangkitan tubuh roh surgawi Qin An, keluarga Qin memasuki masa kejayaan. Para tetua yakin 4 sekte besar pasti akan merekrut Qin An, dan keluarga Qin pun berambisi memenangkan kompetisi urat mineral 4 klan yang akan datang. Mereka juga berencana menuntut pertanggungjawaban keluarga Ye atas tindakan Ye Yunfei. Lalu setelah kompetisi berakhir, bekerja sama dengan kekuatan lain di kota bulan purnama untuk memusnahkan keluarga Ye sepenuhnya. Tak lama kemudian, berbagai kekuatan besar mulai berdatangan ke keluarga Qin, termasuk keluarga Xi, keluarga Lu, bahkan penguasa kota sendiri. Kabar tentang Qin An yang membangkitkan tubuh roh surgawi menyebar dengan cepat dan mengguncang seluruh kota bulan purnama. Banyak orang memuji kebangkitan keluarga Qin, sekaligus menyimpulkan bahwa keluarga Ye berada dalam bahaya besar karena permusuhan lama dan konflik yang melibatkan Ye Yunfei. Sementara itu, Ye Yunfei yang sedang berkultivasi sudah mengetahui semua perkembangan ini berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Ia sama sekali tidak terkesan dengan tubuh roh surgawi, yang menurutnya hanyalah fisik tingkat rendah dibandingkan kekuatan sejatinya. Dengan meridian ilahi kekacauan yang ia miliki, ia yakin mampu melampaui Qin An tanpa kesulitan. Di sisi lain, keluarga Ye mengadakan pertemuan darurat. Menghadapi tekanan besar dari keluarga Qin dan dukungan luas yang kini mereka miliki, sebagian besar tetua mulai panik. Banyak dari mereka memilih jalan aman dengan mengusulkan agar Ye Yunfei diserahkan kepada keluarga Qin dan mengirim hadiah sebagai tanda tunduk. Dalam suasana tegang itu, perpecahan di dalam keluarga Ye semakin jelas, menandai awal krisis besar yang akan menentukan nasib seluruh klan. Pertemuan keluarga Ye berlangsung tegang ketika sebagian tetua bersikeras menyerahkan Ye Yunfei kepada keluarga Qin demi menyelamatkan klan. Ye Tianpeng dengan tegas menolak, karena hal itu sama saja mengorbankan putranya. Di tengah perdebatan, Ye Yunfei tiba-tiba muncul dan menegaskan bahwa keluarga Qin tidak cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Ye, serta mengejek ketakutan berlebihan para tetua terhadap tubuh roh surgawi milik Qin An. Sebagian anggota keluarga tetap menganggap Qin An sebagai ancaman mutlak yang tak tertandingi, karena kebangkitannya telah menarik perhatian keluarga kekaisaran dan 4 sekte besar. Namun Ye Yunfei dengan percaya diri menyatakan bahwa dalam kompetisi urat mineral 4 klan yang akan datang, ia akan mengalahkan Qin An secara langsung. Pernyataan ini mengejutkan seluruh aula dan dianggap sebagai kesombongan, hingga salah satu anggota keluarga mencoba meremehkannya dan langsung dipermalukan oleh Ye Yunfei dengan kekuatan yang tak sempat diantisipasi siapapun. Situasi berubah ketika Ye Yunfei membongkar dugaan konspirasi lama Ye Zhongnian dengan keluarga Qin dan keluarga Xi untuk menjatuhkan Ye Tianpeng dan melemahkan keluarga Ye dari dalam. Tuduhan ini mengguncang seluruh keluarga, karena disertai petunjuk yang membuat Ye Zhongnian terlihat panik. Keraguan pun mulai muncul di benak para tetua dan Ye Tianpeng sendiri, meski Ye Zhongnian membantah dan memilih pergi sebelum masalah semakin membesar. Setelah aula menjadi kosong, Ye Yunfei menegaskan kepada ayahnya bahwa semua yang ia ungkapkan adalah kebenaran. Ye Tianpeng berjanji akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, meski tetap khawatir akan kompetisi keluarga yang akan segera berlangsung. Ye Yunfei menunjukkan keyakinan penuh pada kemampuannya dan bertekad tidak mengecewakan ayahnya.
Di tengah ancaman dari luar dan pengkhianatan dari dalam, hubungan ayah dan anak itu justru semakin kuat, menandai awal perlawanan Ye Yunfei terhadap nasib yang selama ini menekannya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Bakur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.